bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Hadirat al-mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, yayasan, panti asuhan, dan segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak bisa aku sebutkan. Juga hadir tokoh-tokoh masyarakat kita. Salah satunya hadir Bapak anggota DPR RI Al-Mukarram Bapak Haji Mahfud Abdurrahman. Putra beliau ini adalah pesantren alumni Gontor. Sama-sama pesantren sama koko waktu di Gontor. Masya Allah, doakan Pak Al-Mukarram Bapak DPR kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga hadir Al-Mukarram dari Bapak anggota DPRD Kota Bekasi yang santun juga yang luar biasa, Al-Mukarram Bapak Haji Heri Purnomo. Betul ya Pak ya? Doakan dua tokoh kita yang ada di Kota Bekasi ini dan di Indonesia ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi jabatannya, diberkahi usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Yang mewakili Bapak Kapolsek juga hadir, yaitu Bapak Kabid Patroli kita Al-Mukarram Bapak Saifuddin ya, Bapak Sarifudin bersama Bimas, Bapak Babinsa juga hadir pada hari ini. Kita doakan juga hadir Bapak Lurah kita Al-Mukarram Bapak Ismail, Bapak juga hadir Ketua Forum RW kita yaitu Al-Mukarram Bapak Rian ya. Kita panggil Bapak Rian juga hadir, Pak RW kita juga hadir pada hari ini. Juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak bisa boleh disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim kokoh kepada beliau-beliau semuanya. Juga Bapak Ketua DKM Masjid Nur Sa'adah, yaitu Al-Mukarram Bapak Maksum yang kita muliakan dasarkan pengurus-pengurus masjid. Dan salah satu yang untuk khusus yang kita muliakan Ibu Ketua Forum Komunikasi BMT kita, yaitu Al-Mukarram Ibu Ustazah Haja Yoyo ya Pak ya. Yang mana Bu Yoyo Bu? Doakan beliau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus sahibul wasilah sebagai mediator perantara Kobolim hadir tengah-tengah mulia ini, yaitu dari Ibu Ketua Majelis Taklim Nur Sa'adah yang santun, yang ramah, yang super, yang luar biasa. Hari ini wasilah beliau kita bisa hadir tanpa dia sangat mulia ini, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Tati Supriyati Fakhruddin. Kepada Ustazah Haja Fakhruddin bersama segenap panitia semuanya, termasuk Al-Mukarram Bapak Raden yang pernah menjabat sebagai Ketua DKM kita, yang banyak komunikasi sama Kokolim, yang sudah jumpa beberapa tahun yang lalu. Segenap tokoh-tokoh semua pejuang yang hadir pada hari ini dan kita yang hadir pada hari ini, kita doakan semoga tetesan keringat perjuangan kita semuanya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhirat kita. Amin ya Rabbal alamin. Banyak guru-guru yang hadir, tokoh yang hadir, mohon maaf mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, baik dari perwakilan yayasan yang hadir pada hari ini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta kokoh kepada beliau-beliau semuanya. Mata Allahu fi kulli hayatihim. Amin ya Rabbal alamin. Cihai kesenteng cimai hanya
Wita ti Allah iya seai waku congseng Islam saiti dan siang. Ibu bapak ngerti tidak? Hanya mohon maaf ayah bunda, kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli pakai so tidak pakai si, asli. Kokolim nama aslinya Lim Hai Tai. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai, Bu, jangan dipanjang-panjangin. Lim itu marga Lim. Orang Tionghoa pertama itu pasti marga. Ayah dari ayah Kokolim namanya Lim Sun Xiong, asli Guangzhou, Cina, pribumi. Berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, tepatnya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya persis 500 meter di samping makam Datuk Laksamana, Raja di Laut. Lahir seorang ayah bernama Lim Guanghu, ayahnya Kokolim. Beliau tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di Dumai Riau, suhu setingkatlah sama Kiai Sepuh kalau dalam agama Islam. Ibu Kokolim asli Bengkalis, pribumi orang Bengkalis, orang tua dulu animisme yang tak kenal agama. Menikah sama ayah Kokolim yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang sudah masuk Islam 18 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Sekarang dari Riau Koko bawa ke Jakarta, tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Usia sudah 74 tahun. Doakan ayah bunda, ibunda panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Karena ibunya karena ibunda Kokolim lahir dari keluarga yang paling kecil. Satu bapak, satu ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Kokolim lahir di Dumai, Riau. Sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Lahir dari keluarga beragama Buddha, juga lahir dari keluarga kecil. Satu bapak, satu ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah hijrah agama, memeluk agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW sudah 8 orang. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Ayah Bunda doakan yang 2 ini Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa. Nama Cinanya, nama Tionghoanya Lim Hai Tai. Nama muslimnya Muhammad Usman Onsori. Ketika dakwah di layar kaca mulai tahun 2005, finalis Dai TPI tahun 2005. Sekarang dalam Indonesia macam-macam. Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga, pakai Lim, tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai Pak Mahfud suka dipleset-plesetin Pak Haji. Pakai nama Lim, biar lebih akrab, santainya panggil saja Koko Lim. Kiai Haji Abdullah bin Nasyar, Kiai Sunda Bandung, Jawa Barat. Lebih santai panggilnya AA Gim. AA Gim Sunda Bandung, Koko Lim Tionghoa Sumatera. Jadi Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jadi percaya ya Koko Lim Tionghoa, Bu? Percaya Koko Lim Tionghoa? Ini kira-kira kalau diperhatikan Kokolim matanya sipit apa belok, Bu? Kalau ada yang mengatakan belok itu fitnah. Walaupun Kokolim matanya sipit, alhamdulillah. Burung pipit di pulau-pulau, biar Kokolim sipit katanya mirip andilau. Hanya Islam mengajarkan utlubul ilma walau bising. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Betul, Bu? Sekarang ayah bunda tak usah jauh-jauh ke negeri Cina, ongkosnya mahal. Orang Cinanya sekarang ada di sini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pergantian tahun baru Islam 1444 Hijriah ini
Tadi sudah disampaikan oleh Bapak DPR RI kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahfud. Tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu, Islam mengajarkan man kana yaumuhu khairan min amsihi. Barang siapa umat Nabi Muhammad yang bisa menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun esok lebih baik daripada tahun ini, fahuwa rabit, dialah umat Nabi Muhammad yang beruntung. Siapa yang beruntung? Mereka yang meraih sukses dunia akhirat, yang mendapatkan kebahagiaan dunia, alam kubur hingga alam akhirat, alias berkah. Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah kajian ini Pokok berharap buka hati kita, buka telinga kita. Pokoknya tausiah Bapak Ibu mungkin 1 jam memberikan pencerahan bagaimana kita benar-benar belajar meraih keberkahan. Nanti 5-20 menit kemudian kita ada sesi ramah tamah atau foto-foto bersama. Karena jam 11.30 maksimal Pokok sudah meninggalkan lokasi ini. Karena mesti jam 1 sudah sampai Bandara Soekarno Hatta, jam 2 terbang ke kota Batam, safari dakwah selama 10 hari, lebih kurang hampir 15 titik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan 1,5 jam ini kita gunakan benar-benar, insya Allah kita berikan Bapak Ibu, kita sharing bersama meraih keberkahan. Mau Bapak Ibu? Pokok tanya ayah bunda, pilih berkah atau mau pilih sukses? Berkah apa sukses Bapak Ibu? Yang kita cari adalah berkah. Islam itu mengajarkan keberkahan. Hidup yang dicari adalah berkah. Ayah bunda, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita baca Quran, kita silaturahim, intinya kita beramal soleh. Apa tujuannya? Biar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah turunkan yang namanya keberkahan. Ada juga yang mengatakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita eratkan persaudaraan dan kuatkan kebutuhan umat. Apa tujuannya? Biar hidup kita berkah. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu juga tujuannya hidup kita biar berkah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang didapatkan? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami buka pintu-pintu keberkahan kami di langit maupun di bumi. Hidup yang dicari adalah berkah. Bapak Ibu, ayah bunda, Kokolim sudah 28 tahun menjadi seorang muslim. Ketika masuk Islam diusir sama ayah Kokolim, diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sanak famili, bahkan diputuskan dari warisan. Kokolim tak masalah, tak galau, apalagi andilau, antara dilema dan galau. Kenapa? Yang Koko cari adalah berkah, bukan sukses. Kokolim, emangnya sukses sama berkah itu beda? Bete beda tebel, bukan beti beda tipis. Gimana perbedaannya Bapak Ibu? Nanti kita kupas ayah ibu. Tausiah gua hari ini ayah bunda sudah aku tulis Bapak Ibu. Dakwah bil kolam, judulnya rahasia menggapai keberkahan. Ini dakwah bil kolam, menulis. Dakwah bilisan, ini ngomong tausiah intervision Bapak Ibu. Ini sudah aku teliti selama 17 tahun. Kokolim masuk Islam meneliti tentang keberkahan sampai 17 tahun. Dari pondok masuk Islam, diasingkan sama ayah Kokolim, lari ketemu sama kiai besar yang ada di Riau, diangkat sebagai anak asuhnya, lalu dipindahkan ke Sanawiyah. 1965 selesai Sanawiyah, 1965 Kokolim diadiahkan di pondok pesantren modern Dar El Kolam, Gintung Jayantik Banten, pesantren senior alumni Gontor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Paang Apoy, Wali Ben. Kita sama-sama satu pesantren Dar El Kolam, cabangnya Latansa Cipanas Banten. Total sekarang santri digabungkan 21.000 santri. 1999 selesai aliyah, Kokolim tak langsung kuliah.
terus penasaran sama agama Islam, meneliti tentang keberkahan, Kokolin berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pondok pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren Rodotul Muslimin, pimpinannya kiainya almarhum Bapak Kiai Haji Muhsin bin Syafi'i, seorang ulama thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Islam yang ke-5 tahun, Kokolin mulai menghafal Al-Quran, tepatnya di Malang. Makanya ayah bunda, nuwun sewu nggih, Kokolin ini sakit ngomong Jawi sing krama Inggil. Nggih, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Koiduddin yang sudah pernah jumpa sama Kokolin, doakan berpanjang umurnya. Amin. Pak Kiai, Jawa nggih. Jawa pun dipakai. Jawa Tengah nggih, Bu. Mriki wonten teng yang Jawi sinten, Bu? Kuatan Bu nggih. Kokolin saged ngomong Jawi sing krama inggil, nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriko. Pak, di Malang ngapain? Menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun, Kokolin mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Kokolin mengamalkan 5 M. M pertama membaca, Iqra dulu Pak, membaca. M kedua memahami. M yang ketiga baru menghafal. Kokolin tak akan menghafal Al-Quran apabila yang menghafal koko tak paham Bapak Ibu. Makanya sebelum menghafal Quran, pesantren modern dulu, mempelajari nahwu dan sorof, kuasai alatnya untuk bahasa Arab, karena Quran berbentuk bahasa Arab. Setelah memahami, M ketiga menghafal. M yang keempat mengamalkannya. Ketika Kokolin mengamalkannya, Kokolin merasakan keberkahan yang begitu luar biasa. Sekarang M yang ke-5 mengajarkannya. 5M membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Alhamdulillah dengan izin Allah, waktu itu 1 tahun 8 bulan. Dengan izin Allah, Kokolin selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran, inilah salah satu kehebatan Al-Quran yang langsung Kokolin pribadi buktikan. Betul, ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ibu, anak Koko yang pertama perempuan, tamat TK Al-Azhar Cibubur, umur 6 tahun. Setelah tamat TK, Koko bawa di pondok pesantren penghafal Quran anak-anak Yanbu'ul Quran, Gebok, Kudus, Jawa Tengah. Pesantren Arwaniyah sekarang yang pertama sudah hafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah, yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu min i'jazil Quran, salah satu mukjizatnya Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa dihafal. Setelah menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 Kokolin berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis ayah bunda karena membawa hafalan Quran 30 juz. Sekarang yang hafal Quran 30 juz ayah bunda, Qurannya lancar, maka insya Allah PNS gratis, Polri gratis, TNI gratis. Ibu, semuanya diprioritaskan bagi yang menghafal 30 juz Al-Quran. Minimal kalau dia pengen sekolah agama, daftarkan lagi-lagi di PTIQ Lebak Bulus. Kalau wanita, IIQ depan UIN Ciputat. Dikasih asrama ayah bunda. S1-nya gratis 2005, selesai S1 titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S2-nya mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, titelnya MAG. Apa MAG, Bu? Master Alam Gaib, Master Agama, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Ayah bunda, artinya begini, nanti ada amal-amal keberkahan yang gue sampaikan pada hari ini. Ayah bunda mohon maaf, ini bukan dari Kokolin, ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolin hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, buku yang gue tulis sudah 6 buku.
Yang lain cuma 1 pekan selesai Pak. Yang paling lama buku ini 17 tahun tak menulis buku ini. Ayah bunda, yang lama bukan menulis bukunya Pak. Yang lama itu mengamalkan isi yang kau tulis ini. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Edisi sukses dunia akhirat, meninggal meraih husnul khotimah. Ini ayah bunda, 2012 buku ini sudah meluncurkan ayah ibu. Tiap tahun dia terus berubah karena ini penelitian pengalaman spiritual. Ayah bunda dapat ilmu berkah Quran dan hadis yang mengajarkan keberkahan, koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya, langsung kokolin pribadi rasakan, koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya kokolin. Amalan-amalan keberkahan di buku ini yang kau tulis sudah koko amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Bapak Ibu mau berkah? Pokok pesan ayah bunda, tolong jangan pulang sebelum dapatkan 3 dakwah. Bu, Pak, dakwah minimal ada 3. Dakwah bilisan, dakwah bilisan khutbah ini bagian dakwah bilisan. Ini tak efisien, waktunya terbatas. Betul Bu? Paling hebat mata kita, telinga kita kuat dengar tausiah. Paling hebat 1,5 jam. Lewat 1,5 jam matanya berubah jadi 5 watt. Ngantuk dia Pak. Yang efisien nomor 2, dakwah bil qisas. Ini yang paling efisien. Ibu bapak, nanti ada amalan-amalan keberkahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ayah bunda tak hafal Pak sekilas Bapak Ibu, nanti baca di buku ini. Bapak hafal, Bapak amalkan. Lupa baca kembali. Tak bisa diamalkan, dibaca aja besok lusa tak masalah. Setelah Bapak amalkan, Bapak Ibu rasakan keberkahannya. Nanti kasih anak cucu kita. Dakwah bil kolam panjang masa. Tapi jangan lupa ayah bunda yang ketiga ayah bunda, dakwah bil hal, praktek diamalkan. Karena Islam mengajarkan ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ayah bunda, dapat ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak Ibu nanti langsung amalkan. Praktek nanti Bapak Ibu, nanti rasakan Bapak Ibu dapat tausiah Mokoli. Pulang bawa buku ini, dakwah bil kolam. Yang ketiga dakwah bil, praktek amalkan walaupun cuma 1. Nanti pulang ayah bunda rasakan keberkahan yang Allah berikan buat kita. Oke Bapak Ibu, kita tak panjang lebar. Ayah bunda, berkah sama sukses itu beda tipis, beda tebel. Sukses itu hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai sebatas di dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Bapak Ibu, ayah bunda, sukses itu lambangnya adalah duit. Apa Bu? Duit. Sukses lambangnya adalah duit. Sampai orang barat punya prinsip time is money, waktu adalah duit. Siapa yang banyak duitnya maka dia semakin sukses. Betul Pak? Dengan duit dia bisa beli rumah, beli mobil, beli tanah, bangun rumah, bangun gedung, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara. Ibu, apapun bisa dia beli dengan duit. Betul enggak Bu? Apa yang dia beli namanya apa? Harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Tapi maaf, beribu maaf ayah bunda, duit, harta yang kita kumpulkan siang dan malam, sampai penataran P7, pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Duit, harta yang kita kumpulkan baru sebatas memberi kebahagiaan, hanya sampai kehidupan dunia. Betul nggak Pak? Ibu bapak kerja siang malam cari duit Pak, beli rumah cicil rumah, beli mobil cicil mobil. Bapak Ibu nanti kalau sudah meninggal dunia alam kubur Pak, kira-kira duit rumahnya bisa kita nikmati nggak? Karena dia hanya sebatas sukses, hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai kehidupan dunia. Koko mau tanya ayah bunda, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu bapak, setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi namanya alam kubur yang disebut alam barzah. Setelah alam barzah lalu kemudian ada alam akhirat. Beriman tidak? Percaya tidak? Ayah bunda yang tercinta, percaya enggak alam barzah sama alam akhirat? Percaya? Maka demi Allah Bapak Ibu,
kita yang percaya sama alam akhirat, sama alam kubur, setelah kehidupan dunia ada alam barzakh yang disebut kehidupan alam kubur, baru alam akhirat. Kita yang beriman ini, maka demi Allah, duit yang lama sukses rubah jadi berkah. Duit harta kita yang memberi kita kebahagiaan di dunia, tolong rubah ayah bunda. Bagaimana duit harta kita bisa juga memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Bagaimana caranya kokolim? Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Bu, Allah ajarkan wajahidu fi sabilillah, berjuanglah kita di jalan Allah. Mana jalan Allah Bapak Ibu? Bantu masjid, rumahnya Allah. Bantu musola, rumahnya Allah. Bantu para pesantren, pesantren tahfidz, rumah tahfidz, TPA, majelis taklim, yayasan Islam, sekolah-sekolah Islam, panti asuhan. Bapak Ibu bantu satu yatim, du'afa, fakir miskin dan sebagainya. Berjuang kita di jalan Allah. Pertama, pasti kalimatnya di amwalikum, dengan sebagian harta kita. Lalu yang kedua, tak punya harta, di anfusikum, dengan jiwa raga kita. Bisa dua-duanya, cakep. Sebagian harta juga dengan jiwa kita. Ayah bunda 114 surat pokoknya hafal 1 tahun 8 bulan waktu itu, 30 juz. Ketika Allah perintahkan berjuanglah kalian di jalan Allah, kalimat yang pertama pasti bi amwalikum, dengan sebagian harta kita. Kenapa harta dulu Bu? Kenapa dengan sebagian harta itu? Sebagian harta itu Pak, karena harta itu lambang sukses. Allah suruh rubah jadi berkah. Karena harta yang kita kumpulkan siang dan malam itu hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai kehidupan dunia. Allah suruh rubah Bapak Ibu. Bagaimana duit harta yang kita kumpulkan siang dan malam juga bisa memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhir. Perjuangkan sebagian di jalan Allah. Apa namanya? Kalau kita perjuangkan harta di sebagian Allah, itu namanya kita sedekah. Betul Bu? Sedekah. Ibu, Bu, rata-rata Allah jelaskan dalam Al-Quran, Bu, manusia nanti ketika sudah meninggal dunia, semua manusia minta kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku di muka bumi ya Allah, sebentar saja ya Allah. Kalau hidupkan lagi apa yang kamu minta? Yang dia minta adalah sedekah. Ibu ya, kenapa dia bersedekah Bapak Ibu? Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Yang ketiga, sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu adalah sedekah, namanya sedekah wajib. Ibu, yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji. Bapak Ibu, kenapa yang dia minta yang nomor 3 sedekah Pak? Kenapa tak minta puasa? Puasa tak butuh berjuang pakai harta. Puasa berjuang pakai jiwa Pak. Cuma menahan lapar, hawa nafsu dan haus. Kenapa tak minta naik haji? Naik haji lebih enak Pak. Bisa ke Jeddah, naik pesawat ke Makkah, ke Madinah, bisa jalan-jalan dia Bapak Ibu. Betul Bu? Tapi yang dia minta adalah sedekah. Karena Bapak Ibu ketika hidup di dunia hartanya banyak, duitnya banyak, siang malam dia kumpulkan Bapak Ibu, ternyata hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia Pak. Ketika di alam kubur dia merasakan Pak, dia juga ingin bahagia di alam kubur. Harta yang dia kumpulkan ternyata tidak bisa memberi kebahagiaan, makanya minta hidup lagi, dia minta sedekah. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu Bapak, jadi duit lambang sukses, rubah jadi berkah. Begini ayah bunda, Bu, Pak, nanti kita akan buka Bapak Ibu 1 jam bersama Kokoli. Nanti di sini kalau ada yang punya hutang Pak, nanti Bapak amalkan Pak. Hutang akan cepat selesai insya Allah. Ada yang punya hutang Bu? Banyak. Nih ibu-ibu yang hadir kelihatan wajahnya mirip-mirip semuanya. Ustazah Tati, ini wajahnya mirip-mirip nih Bu. Wajah-wajah yang banyak cicilan ini Bu. Punya hutang Pak? Bapak yang punya hutang tahu saja galau Pak. Cepat selesaikan hutangnya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya, Bu, yang punya hutang tahu saja galau.
hari ini Bapak Ibu akan dapat solusi insya Allah Pak. Hutang Bapak akan cepat selesai. Nanti amalkan di sini Bu. Koko tak buka amalannya Bu. Nanti ini panjang betul Pak. Koko hanya berikan kisi-kisi Pak. Karena dakwah bilisan waktunya tak efisien Pak. Tak kondusif. Paling hebat 1 jam setengah. Yang efisien ini Pak. Dakwah bil kolam. Ini kalau kekupas Pak 5 jam tak selesai Pak. Bapak Ibu kalau ikut seminar calling Bu tentang meraih keberkahan Pak 8 jam ini baru tuntas Bapak Ibu. Kita sampaikan 1 jam setengah, nanti Bapak sisanya baca di sini ayat Bunda. Dakwah bil kolam. Bapak Ibu nanti amalkan doa ya Pak ya. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad biar hutangnya cepat selesai. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Koko sudah amalkan. Pak Haji Pak Kiai Mahfud, Pak Haji Heri Purnomo, mohon maaf Ustazah Kati, Bapak Ibu, Koko di Jakarta punya yayasan Pak, namanya KLC, Yayasan Kokolim Center. Yayasan ini Kokolim merintis 17 bisnis Pak. Di bawahnya juga ada sarana pendidikan. Kokolim lagi membebaskan lahan yang ada di Kota Bandung Selatan, di kampung di Sempur Pedalaman Pak. Membebaskan lahan lebih kurang hampir 10 hektar Bapak Ibu buat pondok pesantren tahfiz. Motonya 5M tadi Pak, membaca, memahami, menghafal Pak. Anak-anak yang menghafal Quran di sana paham apa yang dia hafal. Makanya wajib berbahasa Arab. Kita ajarkan ilmu nahu dan sorf yang matang Bapak Ibu. Ya Pak ya. Lagi tahap pembebasan lahan Bapak Ibu. Itu pesantren tahfiz Al-Quran. Lalu dia mengamalkannya, nanti yang kelima Pak. Keluar pesantren dia harus mengajarkannya. Selesai sana kita kerjasama sampai ke Yaman Pak. Pulang benar-benar kita jadi ulama Bapak Ibu yang berbahagia. Ayah Bunda di bawahnya ada bisnis Pak. Salah satunya yang mau buka adalah KLC. Kalau kuliner namanya KLC Kokolim Chicken. Itu adanya di Cibubur Bapak Ibu sudah hampir 13 tahun. Bapak Ibu buka restoran, kalau ini KLC Kokolim Confection. Semuanya pakai KLC Bapak Ibu. Ini buat sendiri Bu. Kokolim buka bisnis tujuannya pertama bukan cari duit. Bukan cari duit. Tujuan yang pertama, niat yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang putus sekolah. Semua karyawannya Kokolim diambil dari anak-anak yang putus sekolah, maksimal hanya tamatan SMP. Kita boleh mereka yang tidak sekolah, yang penting dia mau sholat Bapak Ibu, akhlaknya bagus, ayah bunda. Kita didik jadi, kalau restoran didik jadi koki-koki yang handal. Sudah 302, mampir ya Pak ya. Kalau keluar tol Cibubur Pak, nanti ketik lesehan Haji Kokolim Bapak Ibu. Mampir ayah bunda ya, makannya gratis, pulangnya baru bayar. Ini bukan promosi, cuma menginformasikan saja. Bapak Ibu, waktu sebelum pandemi Kokolim buka cabang restoran di mana-mana Pak. Termasuk di Depok, di Serang, di Tangerang, di Bogor. Karena yang pengen kerja ini banyak Bapak Ibu. Uang dari mana? Uangnya Kokolim ngutang Pak. Ngutang. Kokolim putar modalnya ayah bunda. Tanpa terduga ayah ibu, corona datang. Corona datang, restoran tak boleh buka. Uang tak berputar, yang piutang tak mau tahu. Ternyata betul ayah bunda, orang yang berhutang malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Betul Pak? Ibu, Kokolim solusinya mengamalkan hadis ini ayah bunda. Koko amalkan doa dari baginda Nabi Muhammad ini. Alhamdulillah ayah ibu, cuma 3 kali Jumatan Allah berikan solusi hutang hampir 1 miliar. Allah lunaskan dengan caranya Allah. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang punya hutang ya Pak, kalau diamalkan Pak. Ya Pak ya. Ini cuma diamalkan di hari Jumat. Dalam kitab Salikus Sholihin diamalkan di hari Jumat. Bapak Ibu yang tak salat Jumat, nanti Ibu amalkan selesai sholat zuhur. Tapi hari Jumat berapa kali Kokolim, mana amalan bacaannya, nanti silakan baca di buku ini Bapak Ibu. Koko sampaikan nanti waktunya tak cukup, kita pun tak hafal ayah bunda. Ibu ya, singkat amalannya Pak. Ayah ibu, nanti yang punya hutang cepat selesai. Di sini kira-kira ada nggak yang STMJ? STMJ sudah tua masih ada Bu? Ini punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin.
Ibu di sini barangkali ada yang single parent, duda, janda, bapak ibu, ibu tak usah galau ya bu ya. Yang pengen dapat jodoh nanti amalkan di sini pak. Ini Allah yang ngajarkan dalam Al-Quran. Ayah ibu nanti tolong amalkan, baca doa yang sering dibaca oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika jomblo membaca doa ini pak, bu, langsung Allah ijabah, diberikan jodoh yang terbaik. Putrinya Nabi Syuaib, menantunya Nabi, bapak ibu. Ayah ibu, nanti di sini ada yang punya usaha, bisnis, punya usaha baik dagang, ternak, properti, kebun, macam-macam, bapak ibu. Bapak ibu, bahkan yang punya jabatan, jabatannya biar makin berkah, karir makin berkah. Bapak ibu, solusinya bukan ke dukun, nauzubillah, bukan ke orang pinter. Sekarang dukun lagi perang sama sahabat Kokolim pesulap merah, bapak ibu. Pokok juga alim main sulap, bapak ibu. Makanya hari tak pakai baju merah bu. Nanti kalau pakai baju warna merah bu, biasa pesulap merah, bapak ibu. Pokoknya alim main sulap. Nanti kita tampilkan sebentar ya pak ya. Kita lihat filosofi dakwah dengan sulap bu. Pram Sujung memberikan gelar kepada kaum dai ilusionis. Ilusionis itu pak kalau ceramah sulap-sulap yang spektakuler. Laksana sunat kalijaga pakai media gamelan dan wayang. Pokoknya juga pakai sulap. Nanti kita tampilkan sebagai filosofi dakwahnya pokoknya. Bapak ibu, bu, pak, bapak ibu usahanya pengen lancar, pengen berkah, bisnis karir makin berkah pak.